Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, untuk selalu kita basahi lidah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang sampai saat ini begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah yang tidak mungkin dapat kita menghitungnya. Kemudian salawat beriring salam kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Dengan salawat dan salam yang kita mohonkan di dunia ini, mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita siang hari ini masih berkaitan dengan adab makan. Dan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Syekh menjelaskan di sini adab makan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adab yang berkaitan sebelum kita makannya. Dan ini ada bagian yang pertama. Dan dari bagian ini sudah kita jelaskan 3 poin atau 3 adab dari pertemuan sebelumnya. Maka siang hari ini insyaallah biiznillah akan kita lanjutkan dengan adab yang berikutnya, yaitu adab yang keempat. Syekh pengarang kitab ini menjelaskan dalam kitab beliau Mausu'ah Adabil Islamiyah, adab yang keempat yaitu memenuhi undangan makan.
Jika saudaramu, jika temanmu, jika sahabatmu mengundangmu untuk menghadiri jamuan makan, bukan hanya berkaitan dengan harus pesta atau kanduri atau syukuran yang lainnya. Terkadang teman kita ya, dia misalkan sebelum sholat zuhur, mereka sudah siapkan makanan di rumahnya. Dia ingin teman-teman dekatnya selesai sholat zuhur agar makan bersamanya di rumahnya. Jamuan makan. Nggak harus pesta. Tidak harus kanduri. Yang baru kita memenuhi dari undangan makan dari teman kita, dari sahabat kita. Memang kalau kita lihat khususnya di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah perkampungan, ini sangat jarang orang mengundang kita makan, teman kita mengundang kita, bahkan saudara kita mengundang kita makan kalau bukan saat pesta atau kita makan di rumah teman, sahabat, bahkan kerabat kita saat ada kemalangan. Padahal ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Undangan di sini umum, undangan memenuhi undangan makan. Seperti tadi udah disiapkan, dia ingin teman-temannya, sahabatnya selesai sholat zuhur, yuk kita makan ke rumah, ya. Udah aku sediakan 2 orang, 3 orang, atau beberapa orang yang diminta untuk hadir makan bersama teman kita, sahabat kita di rumahnya. Ini wajib kita penuhi, harus dipenuhi. Sebab Nabi SAW biasa juga mendapatkan undangan dari para sahabat dan beliau tidak pernah menolaknya. Ini bagaimana tawaduknya, ini tambahan ya. Bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari sahabat itu yang mengundang beliau untuk makan, bukan pesta, bukan walimah, untuk makan-makan. Biasa para sahabat mengundang Rasulullah SAW. Dan siapapun dari para sahabatnya yang mengundang beliau tidak akan pernah menolaknya. Lihatlah bagaimana kerendahan hati seorang Nabi Allah, Rasulullah, Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan kalau sekarang rasanya mungkin agak sulit ya. Kalau rakyat jelata atau rakyat biasa mengundang seorang pemimpin untuk makan di rumahnya. Wah, hal yang mungkin saat ini aneh. Hal yang akan sulit terjadi. Tapi Rasulullah SAW siapapun yang mengundang beliau dari sahabatnya, beliau selalu memenuhi. Dan memerintahkan kepada sahabat yang lain, dan memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya agar bila teman kita, sahabat kita, saudara kita mengundang kita makan, penuhi. Ma'ruf dalam ucapan beliau, sabda beliau. Kata Nabi SAW, "Idza da'aka fa'ajibhu." Jika temanmu, jika sahabat, saudaramu mengundangmu, penuhilah undangannya. Ini perintah Rasulullah SAW. Selain beliau tidak pernah menolak dari undangan sahabat. Dari sahabatnya, dari kaum muslimin. Beliau juga memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan sahabatnya, dan ini berlaku untuk seluruh umat beliau SAW. Agar bila teman kita, bila sahabat kita, bila saudara kita mengundang kita dari kaum muslimin, agar memenuhi undangan mereka. Kata Nabi SAW, "Idza da'aka fa'ajibhu." Jika temanmu, jika saudaramu mengundangmu, penuhilah undangan tersebut. Kecuali ada kita udzur syar'i. Selama tidak ada udzur, tidak ada halangan kita secara syar'i, maka kewajiban kita untuk memenuhi undangan dari teman kita untuk makan. Namun dalam hal ini, apakah di undangan makan kanduri, syukuran,
Kenduri di sini bukan kenduri untuk kematian ya. Ataukah itu undangan walimatul urush? Ataukah itu undangan sekedar makan menjamu kita dari teman kita? Ini semuanya tentunya dengan syarat. Apa syaratnya? Di mana di sana tidak terdapat suatu apapun yang diharamkan dalam syariat Islam. Bila yang diundang itu terdapat penyimpangan, terdapat penyelisihan, penentangan terhadap syariat Islam, dengan kata lain di sana berbau maksiat atau di sana ada maksiat, ada keharaman, maka gugur kewajiban kita untuk memenuhi undangan. Tidak lagi wajib. Tidak ada kewajiban kita untuk memenuhi undangan yang di dalam undangan itu, apapun jenis undangannya, terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh taat untuk memenuhi undangan tersebut. Nabi SAW telah menegaskan kepada kita bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan dalam rangka bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka selama tidak ada kemaksiatan, tidak ada keharaman di dalam undangan tersebut, maka kewajiban mukmin dan sudah merupakan hak mereka. Dulu sudah kita sampaikan di awal-awal pertemuan kitab ini, di mana salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah memenuhi undangan mereka jika mereka mengundangmu. Itu sudah hak mereka atas kita. Jika teman kita, sahabat kita, saudara kita, kerabat kita untuk makan, untuk memenuhi undangan mereka, hukumnya wajib atas kita dan hak mereka. Namun dengan syarat selama tidak mengandung dalamnya ada unsur maksiat, unsur atau perkara yang haram di dalamnya. Apabila ada, maka kewajiban akan gugur dari memenuhi undangan tersebut. Bahkan berbeda para ulama, apakah boleh kita memenuhi undangan yang di dalamnya ada kemaksiatan atau tidak. Namun kita lihat, kalau harus dirinci. Kalau kita yakin dengan hadirnya kita pada undangan tersebut bisa mengingkari, menghilangkan, melenyapkan kemungkaran yang ada, maka saat itu seseorang yang punya kemampuan ini wajib atas dirinya untuk menghadirinya. Artinya tidak lepas dari dia kewajiban untuk memenuhi undangan, dan juga ada kewajiban karena dia sudah tahu atas dirinya untuk mengingkari kemungkaran yang ia lihat dan yang ia tahu. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Dalam riwayat Muslim, "Wa ma wara'a dzalika al-iman." Karena Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya, merobaknya dengan tangannya, dengan kekuatan secara fisik, mengingkari atau menghilangkan kemungkaran yang ia lihat yang ada di hadapannya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisanihi, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan ucapannya, dengan nasihatnya, mengingatkan saudaranya, temannya, kaum muslimin dari kemungkaran yang ada pada mereka. Juga jika tidak mampu, secara lisan pun dia tidak mampu, artinya menyampaikannya mampu dia, tapi enggak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya.
sama saja dia sampaikan kepada mereka nasihat itu atau tidak, dan dia yakin betul nggak akan didengarkan. Misalkan kita rakyat jelata, pejabat yang kita lihat melakukan kemungkaran, nggak ada faedahnya. Ketika kita datang mengingkarinya, tidak ada faedahnya. Apalagi di negeri ini kita mengetahui, kita memahami apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini untuk mengingkari pemerintah mereka, demonstrasi, padahal ini tidak dibenarkan. Justru ini membuat pemerintah tidak mendengarkan omongan dari rakyatnya. Karena Islam agama yang sempurna, mencakup segala aspek urusan menasihati, mengingkari kemungkaran yang dilakukan pemerintah sudah diatur dalam Islam. Maka ketika seorang kehadirannya, ucapannya dia yakin tidak bermanfaat, artinya nggak berguna, nggak ada hasil, maka dia tidak boleh menghadiri undangan yang di dalamnya maksiat. Kemudian kata Nabi SAW, wa illam yastati, juga dengan lisan juga tidak mampu, fa biqalbihi, maka dia mengingkari kemungkaran yang ia lihat dengan hatinya. Namun untuk mendatangi undangan makan, atau apakah itu untuk walimah atau untuk syukuran atau apapun bentuk atau jenis undangan makan ini, di dalamnya terdapat maksiat, kemudian kita hanya mampu mengingkarinya dengan hati, maka gugur kewajiban dari seorang mukmin, dari muslim, untuk memenuhi undangan makan dari sahabatnya, dari temannya, dari saudaranya kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, wa dzalika ad'aful iman, mengingkari kemungkaran dengan hati itulah selemah-lemah iman. Bukan artinya bahwa orang yang mampunya hanya mengingkar dengan hatinya, keimanannya paling rendah, bukan keimanan orangnya secara keseluruhan, tapi berkaitan dengan kemungkaran itu, maka iman kita saat itu untuk mengingkari kemungkaran itu yang paling lemah. Ini kata Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Muslim, wa ma wara'a dzalikal iman, apa yang lebih, yang tidak, artinya secara hati pun tidak lagi mengingkari kemungkaran, dikhawatirkan kata Nabi SAW bahwa pada diri orang itu tidak lagi terdapat keimanan. Ini sangat berbahaya. Namun apa boleh buat, kenyataan yang ada di depan mata kita, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah saudara-saudara kita hari ini, kemungkaran sudah dianggap hal yang, atau banyak dari kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslimin dianggap hal yang biasa. Bahkan sama sekali yang melakukan kemungkaran itu tidak lagi merasa berdosa dengan kemungkaran mereka. Saya kasih satu contoh. Menampakkan aurat di tengah-tengah halayak orang ramai, halayak orang banyak, bukan lagi suatu aib, bukan lagi suatu dosa, bukan lagi suatu kesalahan yang dirasakan oleh banyak dari saudara-saudara kita, khususnya dari kaum Hawa. Lihatlah saudara-saudari kita dari wanita-wanita muslimah pada hari ini. Sudah mungkin pernah atau bahkan sering kita ulang-ulang. Kalau kita datang ke tempat keramaian, tempat perkumpulan orang banyak, di mall, di tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata, berapa persenkah yang bisa kita kenali kalau mereka itu adalah wanita muslimah? Sangat sedikit. Datanglah ke pajak. Apa bisa kita katakan, bisa kita kenali kalau orang yang dipajak, yang bukan orang yang kita kenal, bukan dari kampung kita misal, apa bisa kita mengenali saudari kita atau wanita muslimah di pajak itu 50% dari wanita yang ada di sana? Bahkan mungkin 10% di sebagian tempat pun tidak bisa kita mengenali wanita muslimah. Apakah yang berjualan ataukah yang membeli, pengunjung yang datang? Sama saja.
sangat sulit bagi kita mengenali wanita-wanita muslimah. Kemungkaran yang mereka lakukan sudah hal yang lazim bagi mereka, biasa. Nggak terasa lagi di hati mereka kemungkaran. Baik yang melakukan, begitu juga yang melihatnya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, kita, keluarga kita, kerabat kita, Allah pelihara dari perilaku-perilaku seperti ini, di mana kemungkaran sudah dianggap hal yang biasa bagi mereka. Begitu juga ketika kita lihat memang dalam hal seperti sekarang ini, untuk hadir di undangan ini pun sangat sulit rasanya kita terlepas dari kemaksiatan yang ada di depan mata kita hari ini. Maka situasi kondisi yang seperti ini, kalau kita bisa artinya tidak memudaratkan bagi diri, keluarga dan harta kita, ketidakhadiran kita untuk memenuhi undangan kaum muslimin, maka kita tidak boleh menghadiri undangan yang di dalamnya terdapat maksiat. Adapun undangan-undangan yang memang untuk menyelisih syariat Islam tidak boleh. Seperti apa misal? Seperti undangan kanduri untuk kematian. La khilafa fihi, enggak ada perbedaan di antara para ulama. Tidak bolehnya kita melakukan itu dan tidak boleh menghadiri undangan seperti ini. Dari imam yang 4 sepakat. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Bahkan Imam Syafi'i, dan ini pengakuan kaum muslimin di negeri kita ini, mayoritas bermadhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i menganggap atau sepakat bahwa segala kegiatan aktivitas untuk kematian setelah dimakamkannya si jenazah, setelah dikuburkan, dalam Islam sudah selesai urusan dengan orang yang sudah mati, kecuali hanya untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, maghfirah untuk mereka, agar Allah merahmati, mengampuni dosa mereka. Di luar itu, selain itu tidak ada lagi yang disyariatkan bagi orang yang hidup untuk orang yang mati. Tidak ada. Maka segala kegiatan yang berkaitan dengan kematian setelah si jenazah dikuburkan, semuanya ini penyelisihan terhadap syariat Allah. Apapun alasan mereka untuk makannya, undangan makannya. Adapun kita takziah misalkan ke rumah ahlul bait, ahlu warisnya yang ditinggalkan sejenazah, selama 3 hari boleh kita bertakziah ke mereka. Tapi tidak ada makan minum di dalamnya. Ini penyelisihan terhadap syariat Islam. Dan untuk hal seperti ini kita tidak boleh untuk menghadirinya. Dan itu mampu kita, insya Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah kepada kita di kitab-kitab mereka. Dan sekali lagi mengenai makan kanduri untuk kematian, tidak ada khilaf di antara ulama ahli sunnah wal jamaah dan di antara imam-imam madhab yang 4. Mereka sepakat bahwa mengadakan berkumpul-kumpul di rumah kematian, dihadirkan atau disuguhkan makanan atau minuman, ya, untuk yang datang bagi tamu, ini hukumnya sama dengan an-niyahah, meratap, artinya haram, tidak boleh. Dan kita pun yang menghadirinya tidak dibenarkan secara hukum syar'i. Adapun datang untuk takziah, mengingatkan mereka akan musibah yang menimpa mereka agar tidak lalai untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban-kewajiban mereka, maka ini disyariatkan. Disyariatkan takziah kepada ahlul musibah. Selama boleh kita lakukan selama 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tidak ada lagi. Lebih dari itu tidak ada lagi. Adapun yang berkaitan dengan kematian yang disyariatkan untuk orang yang mati sudah tidak ada setelah selesai kita menguburkannya. Nah, ini adab yang keempat, memenuhi undangan makan. Dan ini umum selama tidak
menyelisihi syar'i selama tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kelima dari adab makan atau sebelum makan ya. Tidak makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Jangan mentang-mentang hartanya melimpah, kaya, dan menggunakan di rumahnya misalkan ada piringnya emas, gelasnya atau cangkirnya emas, kobokannya, tempat cuci tangannya emas. Ini haram hukumnya dalam Islam. Hendaklah sebelum kita menyuguhkan atau makan itu, bejana yang kita gunakan menghindari dari dua jenis bejana itu. Bejana yang terbuat dari emas dan bejana yang terbuat dari perak. Dan hukumnya haram. Dan ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Penggunaan bejana untuk makan dan minum hukumnya haram, berlaku untuk wanita atau kaum laki-laki dan juga wanita muslimahnya. Seluruhnya kaum muslimin haram untuk menggunakan bejana makan dan minum terbuat dari emas dan perak. Syekh menjelaskan di sini, Abdul Aziz, makan dengan menggunakan bejana emas dan perak ini merupakan perkara yang diharamkan Allah. Kenapa? Sebab di dalamnya terkandung perbuatan yang berlebihan. Perbuatan yang lebihan. Sehingga karena ini perbuatan yang berlebihan dan tidak dibenarkan perkaranya dalam berlebih-lebihan, Islam melarangnya, sehingga apa yang bernilai atau yang terdapat berlebih-lebihan seperti menggunakan bejana emas dan perak dianggap secara syar'i adalah berlebihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya bagi kaum muslimin. Dan juga ini merupakan sikap sombong ya atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, atas nikmat yang diperolehnya. Ini suatu kesombongan kalau harus menggunakan bejana emas dan perak. Ini suatu kesombongan dalam pandangan syariat Islam. Maka kaum muslimin tentunya sangat diperintahkan untuk menjauhkan dirinya dari bersikap sombong, berlaku sombong. Dan ini diharamkan bagi kaum muslimin. Dan hari ini juga apabila ini dibenarkan, artinya bila ini dilakukan oleh orang kaya, makan dan minum dengan bejana emas, maka orang-orang fakir, orang-orang miskin yang sangat membutuhkan uluran bantuan dari orang-orang kaya akan semakin menyakitkan hati mereka, akan semakin iri mereka dengan orang-orang kaya, sehingga Islam tidak membenarkan hal tersebut. Dalam hadis yang berkaitan dengan larangan atau haramnya kaum muslimin menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, di mana Nabi SAW bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam." Orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak. Nabi SAW menyebutkan di sini perak. Memang atau namun di sebahagian riwayat disebutkan fi aniyatil fiddati wal dhahabi. Ya. Namun sekalipun tidak disebutkannya emas, maka para ulama mengatakan apa yang dilarang minum tentunya lebih perkara yang lebih kecil, perkara yang lebih ringan daripada makan. Kalau minum saja sudah tidak dibolehkan dengan bejana emas, bejana perak, apalagi makan. Begitu juga kalau yang dilarang, ya di sini ada yang kita perlu tambahkan. Kata Nabi SAW, kita ulang hadisnya, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam." Orang yang minum dengan bejana perak,
Di sini minum, nggak disebutkan makan. Bagaimana dengan makan? Kalau minum saja sudah tidak boleh. Apalagi makan, karena makan lebih besar. Begitu juga kalau perak saja sudah haram, apalagi emas yang lebih bagus, yang lebih tinggi nilainya. Maka sekalipun riwayatnya hanya misalkan menyebutkan minum dan bejana perak, namun secara hukum, dan ini sudah berlaku dengan makan dan juga dimakan dengan bejana atau minum dengan bejana yang terbuat dari emas. Apalagi ya terdapat dalam beberapa riwayat yang disebutkan makan dan minum. Apa kata Nabi SAW? Orang yang makan atau orang yang minum dengan bejana perak, kata Nabi SAW, berarti ia telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Yujarjir, makna yujarjir itu sebenarnya kalau kita ngerebus air, ya. Kalau kita perhatikan, kalau air itu sudah mendidih, itu suara mendidih di bejana atau di panci atau di ceret kita, itu namanya yujarjir suaranya itu. Kalau mungkin bahasa apanya, menggelegar, suara gelegarnya air yang mendidih, itu yujarjir. Maka kata Nabi SAW, orang yang minum dengan bejana perak, dia menuangkan neraka jahanam ke dalam perutnya, sehingga isi perutnya ini akan mendidih, menggelegar. Masya Allah. Liyadzubillah, bagaimana dahsyatnya neraka tersebut. Perut dimasukkan sekecil apapun dari bahan neraka itu, maka perut ini akan hancur. Begitu dia sampai akan menggelegar, kata Nabi SAW. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabiyun jalil. Hudzaifah ini seorang pemegang rahasia, orang kepercayaannya Rasulullah SAW. Apapun rahasia kenegaraan, adapun agama nggak ada rahasiakan, karena agama ini untuk umat, untuk seluruh manusia, sehingga tidak ada untuk dirahasiakan. Adapun yang dirahasiakan atau dipegang rahasianya Rasulullah oleh Hudzaifah adalah yang berkaitan dengan keduniaan atau kenegaraan. Apa kata Hudzaifah? Rasulullah SAW bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah." Ini tadi yang kita sampaikan. Janganlah kamu minum di bejana emas dan perak. Wa la ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah makan pada piring-piring emas atau perak. Wala talbasul harira, dan janganlah kamu memakai pakaian sutra. Walad dibaja, itu harir, sutra halus. Dibaj itu sutra tebal. Fa innahu, kata Nabi SAW, maka sesungguhnya makan dan minum pada bejana perak dan emas, kemudian memakai sutra tipis dan atau sutra halus dan sutra tebal, sesungguhnya perbuatan hal tersebut lahum fid dunya, itu bagian orang-orang kafir, walakum fil akhirah, dan bagian kalian kelak di akhirat. Kata Nabi SAW, umat Islam tidak dibenarkan makan dan minum pada bejana emas dan perak, karena makan dan minum ini dengan bejana emas dan perak bagiannya orang-orang kafir di dunia. Adapun dibenarkannya atau dibolehkannya umat Islam atau orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dari hamba-hamba Allah ini dihalalkan makan dan minum dengan bejana emas dan perak, kata Nabi SAW, walakum fil akhirah, nanti kelak di akhirat. Nanti di akhirat. Sayang kalau di dunia kita nggak bisa minum, nggak boleh minum dari bejana emas dan perak, makan dari bejana emas dan perak, juga di akhirat nanti tidak juga boleh. Tentunya ini sangat rugi. Artinya sudah semestinya seorang mukmin, seorang muslim, banyak hal-hal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya
yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman atau untuk hamba-hambanya, mereka memperolehnya hanya di akhirat, dan itu hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat perilaku dari sebagian kaum muslimin yang begitu sombong dengan kekayaan, ya, dengan harta yang mereka miliki, nikmat yang Allah berikan, mereka lupa bersyukur kepada Allah sehingga mereka menggunakan harta nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat, melanggar aturan-aturan yang telah Allah buatkan. Sehingga kalau kita lihat kaum muslimin makan dan minum orang-orang kaya masih saja ya biasa aja bagi mereka. Begitu juga menggunakannya dalam banyak tempat seperti kalung, ini untuk laki-laki ya. Penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Adapun selain makan dan minum atau menggunakan bejana emas dan perak, penggunaannya seperti untuk wudhu enggak boleh juga. Artinya untuk selain penggunaan bejana emas dan perak, maka ini dibenarkan atau boleh bagi wanita-wanita muslimah seperti cincin, kalung, anting, kerabu, dan perhiasan-perhiasan yang lainnya. Atau bejana emas dan perak kalau untuk perhiasan boleh. Untuk perhiasan mungkin untuk dipajang di lemari hiasnya, ya, untuk menyenangkan pandangan mereka di rumahnya, maka boleh. Selain penggunaan bejana itu tadi untuk menggunakannya. Karena untuk perhiasan bukan lagi digunakan, itu kan untuk dipajang. Nah, karena memang kalau kita perhatikan takutnya kaum muslimin dengan larangan-larangan Allah dan Rasulnya ini sudah sangat lemah ketakutan. Artinya enggak begitu diperhatikan oleh saudara-saudara kita dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang padahal tidak ada yang sulit. Apa yang dilarang, apa yang diharamkan dalam Islam tidak sedikit pun atau sama sekali tidak ada yang menyulitkan umat ini. Sehingga seluruh larangan Allah baik dalam Al-Quran dan atau dalam hadis Rasulullah SAW, begitu juga larangan Rasulullah SAW untuk umat ini tidak pernah dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa? Karena seluruh larangan, seluruh yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan dalam syariat Islam, semuanya pasti umat ini bisa, mampu. Enggak mungkin tidak mampu. Mampu. Katanya candu, bohong. Contoh saja, orang yang ngerokok, ya, katanya nggak mampu untuk berhenti merokok. Ini hayal mereka. Tipu daya, talbis, iblis masih menguasai mereka. Katanya candunya nggak bisa diberhentikan. Bohong. Selama niatan kita kuat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya maksiat seperti ini, keharaman seperti ini sangat mudah untuk ditinggalkan. Apa tidak mudah? Enggak usah kita keluarkan uang kita untuk beli, udah bisa, udah selesai perkara. Bahkan kalau seandainya merokok itu diperintahkan secara agama, maka kan sulit. Ada orang kaya yang untuk makan saja, untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, untuk makan saja sulit. Kalau harus diperintahkan untuk merokok, tentunya akan menyulitkan mereka. Tapi kalau diperintahkan untuk tidak merokok, maka semua hamba bisa. Begitu juga dengan perkara-perkara yang haram yang lain. Untuk minum khamar,
Kok tinggal diam aja kok udah selesai perkaranya. Karena semuanya yang diharamkan itu sifatnya at-tark. Perintahnya untuk kita tinggalkan. Seulang, segala yang Allah dan Rasulnya haramkan untuk umat ini sifatnya adalah untuk ditinggalkan. Artinya, kalau saja kita tinggal diam saja di rumah kita, maka maksiat itu tidak akan datang ke kita. Kan gak ada ceritanya khamar datang ke rumah kita. Kalau kita tidak lakukan. Begitu juga zina. Kalau enggak dia lakukan, kapan dia akan zina? Misalkan yang sudah punya suami istri, dia di rumah, nggak keluar-keluar, istrinya di rumah. Suaminya pun, kalau dia mau memenuhi syahwatnya, biologisnya, kan sudah ada istrinya. Yang dimiliki oleh istrinya kan dimiliki. Itu yang dimiliki oleh wanita lain yang haram. Kenapa yang halal ada, yang haram dikerjakan? Dan apalagi kalau dikatakan nggak mampu, ini nggak benar. Maka segala yang diharamkan dalam Islam, itu kita pasti mampu. Begitu juga apa yang berkaitan dengan adab ini. Makan dan minum dengan bejana emas dan perak pasti mampu. Hatta ia orang kaya, walaupun segudang misalkan bejana emas dan perak di rumahnya, piringnya segudang, cangkirnya segudang, koboannya segudang, talamnya segudang dari emas, mampu nggak dia makan dan minum tidak pakai itu? Mampu. Bahkan buktinya orang miskin mampu tuh. Padahal orang miskin katanya kan nggak ada kemampuan. Orang yang kurang kemampuannya kan. Orang miskin, apalagi fakir, kan lemah, dhaif. Tapi nyatanya mampu mereka. Bahkan apa sih nikmatnya? Apa bedanya? Nggak akan berbeda hasilnya. Kalau untuk makan sama-sama kenyang, antara seorang makan dengan bejana emas dan perak, dengan makan dengan daun, bahkan lebih nikmat loh. Itu makan ya, apalagi kita daun pisang, makan dengan daun pisang itu, makanan itu masih hangat, kita letakkan di bejana, ya, di daun itu, maka akan membuat aroma daun itu harum, enak, menggugah selera kita untuk makan. Adapun makan dan minum dari emas dan perak nggak akan mengubah makanan sama sekali. Sekali lagi, meninggalkan perbuatan seperti ini sangat mampu kaum muslimin untuk menghindarinya. Adab yang keenam, mengajak makan orang yang hadir. Ini adab yang kita lakukan sebelum makan. Misalkan kita sebelum menjelang makan, tiba-tiba datang teman atau tamu kita. Maka adabnya yang harus dijaga oleh kaum muslimin, mengajak mereka makan, jangan diam. Jangan diam. Ada mungkin ketakutan dari sebagian kaum muslimin, nanti kalau kita ajak makan nggak cukup makanannya. Nanti akan kita jelaskan, justru dalam Islam kita diperintahkan untuk memperbanyak jumlah orang dalam makan. Makanya dalam Islam disunnahkan itu makan jamaah. Dan alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita ya menerapkan atau menggunakan ini ketika dimakan, khususnya di sekolah atau pesantren, sebagian pesantren menerapkan ini. Dan alhamdulillah kami juga merasakan dulu makan ya satu talam itu, satu tempat tuh, satu wadah itu biasanya kami 4 orang. Karena talamnya bersegi, maka cocok untuk segi 4 untuk 4 orang. Dari sisi ini satu, sisi ini 1 orang, sisi ini 1 orang, sisi ini. Dianjurkan, disunahkan. Ini sekali lagi mengajak ketika teman, sahabat kita, saudara kita datang ke rumah kita ketika kita makan, maka
di antara adab yang harus kita jaga sebelum makan, yang mesti dijaga oleh kaum muslimin, yaitu mengajak mereka makan. Syekh Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab beliau ini, kata beliau, di antara adab yang mulia ialah jika di sana ada orang lain yang hadir ketika makan disuguhkan, maka wajib bagi orang-orang yang sedang makan untuk mengajaknya ikut serta makan bersama-sama mereka. Wajib kita soal mereka mau ikut makan atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan mereka. Kalau misalkan mereka lapar, gimana coba sakitnya di hati mereka. Bahkan itu akan semakin lapar mereka. Udah lapar, ada orang makan, apalagi yang dimakan misalkan sesuai dengan seleranya, Masya Allah, tersiksa betul. Kawan. Sementara kita diam-diam. Makanya dalam Islam, kita diperintahkan agar mengajak mereka makan. Kalau mereka belum makan, ya makan bersama kita. Ya kalau misalkan makannya nggak begitu banyak, berbagi. Yang penting itu makan dulu. Dan yakinlah, terkadang kita bukan banyaknya loh kita makan, ikhwan. Tapi keberkahan dari makan yang kita berikan. Perlu kita perhatikan ya. Kalau kita mau perhatikan dalam kita praktekkan keseharian. Kenapa terkadang kita banyak makan tapi kok cepat kali laparnya. Baru beberapa jam lapar. Namun terkadang kita makan sedikit tapi kok awet ya kenyangnya. Bisa saja dari apa yang kita makan Allah berikan keberkahan di sana. Dengan itu awet rasa lapar kita, rasa kenyang kita. Sehingga sekalipun sedikit yang kita makan, karena di dalamnya banyak keberkahan yang Allah berikan. Seperti tadi mengajak teman saudara kita untuk makan bersama kita. Dan ini diperintahkan, dianjurkan. Tentunya di sana ketika ada anjuran, ketika ada perintah, ketika itu kita lakukan. Kita laksanakan perintah Allah dan Rasul. Berarti kita melakukan ketaatan. Dan setiap ketaatan tentunya Allah akan memberikan kebaikan. Tentunya Allah akan memberikan keberkahan padanya. Ini yang harus kita yakini, yang harus kita lakukan. Sehingga kata Syekh di sini, orang yang sedang makan tersebut wajib mengajak orang yang ada di sekitarnya untuk makan bersama mereka. Kata beliau, sebab kemungkinan orang itu juga ingin mencicipi hidangan tersebut. Kadang walaupun dia memang udah makan loh, tapi karena apalagi di rumah temannya, di rumah sahabatnya, di rumah teman akrabnya, dan makanan itu mungkin makanan yang khas bagi dia atau makanan yang asing bagi dia, dia ingin mencicipi bagaimana rasanya, sangat penasaran kalau dia tidak ikut makan bersama kita. Atau mungkin orang-orang bisa saja dia sampai mati penasaran karena enggak, bisa saja dia tidak mendapati makanan itu kecuali di tempat kita, kan gitu. Maka langkah baiknya kita menjaga ini, mengajak teman kita yang hadir untuk makan bersama kita. Atau dia sedang lapar juga. Kalau dia sedang lapar ya udah pas, betul. Dia ikut makan bersama kita dan dengan berkumpulnya kita makan. Masya Allah, ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesempatan kita yang makan ini, yang ngajak teman kita makan ini, berbuat baik, beramal soleh, memberi makan loh. Dalam Islam termasuk hal yang sangat dianjurkan, perbuatan yang sangat bernilai tinggi, yaitu memberi makan kepada orang. Apakah orang itu orang kaya atau orang miskin? Saat dia butuh, saat dia mau. Sekarang kita sangat dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Jika tidak, berarti orang-orang yang sedang makan tersebut termasuk orang-orang yang pelit dan kikir. Ini menandakan kalau ada temannya, sahabatnya datang dan dia sedang mau makan atau sedang dihidangkan makanan dan tidak mengajak makan bersama mereka, maka ini menandakan orang itu adalah orang-orang pelit, orang-orang kikir, dan orang-orang yang tidak punya adab dalam hal makan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, karena waktu sudah membatasi kita sampai 4
enam adab yang keenam yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari ini, dan insya Allah inilah yang bekal yang akan kita bawa untuk kebutuhan atau akhirat kita ya, bekal untuk menuju akhirat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.